Selamat pagi Pak, saya Maria Francisca Koibere, mahasiswa ahli jenjang semester 3. Saya akan menjelaskan tugas saya tentang penjelasan anatomi fisiologis dari sistem imun. Namun sebelumnya saya memohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan dengan menggunakan pantom, tetapi saya menjelaskannya menggunakan gambar karena saya kesulitan untuk mendapatkan pantom. Sebelum saya menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi, saya menjelaskan sedikit tentang sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sistem kompleks yang memberikan respon imun untuk menghadapi agen-agen asing spesifik seperti virus, bakteri, toksin, atau zat lain yang tidak dianggap bagian dari tubuh. Tubuh kita memerlukan sistem imunitas atau kekebalan agar kita tidak mudah terserang penyakit. Salah satu bentuk dari imunitas adalah dengan adanya antibodi yang dihasilkan oleh sel-sel leukosit dengan cara mengikat dan menghancurkan sel-sel patogen. Imunologi juga mempelajari antigen dan antibodi dan fungsi pertahanan tubuh yang diperantarai oleh sel. Adapun organ-organ yang berperan dalam pembentukan imunitas di dalam tubuh manusia. Organ-organ utamanya yang pertama adalah sumsum tulang. Sumsum tulang adalah organ limfatik primer. Sumsum tulang berada di bagian rongga tulang interior yang merupakan tempat produksi sel darah baru. Sumsum tulang juga bagian jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang diproses pada timus atau tempat lain untuk menjadi limfosit B atau limfosit T. Sumsum tulang ini ada dua, yaitu sumsum merah dan sumsum kuning. Sumsum merah menghasilkan sel darah merah, trombosit, dan sebagian besar sel darah putih. Sedangkan sumsum kuning sendiri hanya menghasilkan sedikit atau sebagian sel darah putih. Sumsum tulang juga bertanggung jawab untuk memproduksi sel B, granulosit, sel pembunuh alami, dan timosit dewasa. Di sini saya akan menunjukkan memakai gambar tempat atau anatomi dari sumsum tulang. Ini adalah sumsum tulang yang dihasilkan dari bagian interior tulang. Ini adalah salah satu tempat yang bisa dapat saya tunjukkan dari sumsum tulang. Dihasilkan di bagian interior dari tulang. Yang kedua, saya bisa menjelaskan organ penting kedua yang berperan dalam pembentukan imunitas tubuh manusia, yaitu timus. Timus merupakan jaringan limfatik yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas dan paling aktif untuk memproduksi sejumlah limfosit pada masa kanak-kanak. Namun dari beberapa sumber yang saya baca, timus ini akan berkurang fungsinya pada saat bertambahnya usia karena timus ditutupi oleh lemak sehingga dia semakin mengecil dan fungsinya pun semakin berkurang. Fungsi dari timus ini adalah memproduksi limfosit muda menjadi T atau menjadi sel T yang matang. Sel-sel yang belum matang yang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi atau datang ke timus di mana terjadi proses pematangan sel, dan di sini terjadi sebuah
keadaan yang disebut seleksi timus, yaitu dalam proses pematangan sel-sel yang menguntungkan dirilis ke dalam aliran darah yang menghasilkan antibodi, sedangkan sel-sel yang menghasilkan respon autoimun dieliminasi dan tidak dipakai. Di sini saya menunjukkan letak dari timus. Ini adalah letak atau anatomi dari salah satu organ imunitas, timus, yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas. Organ berikut adalah limpa. Organ sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T, sel B, sel-sel pembunuh alami, makrofag, sel dendritik, dan sel darah merah. Peran limpa sendiri di dalam pembentukan sel imunitas adalah sebagai filter imunologi darah dan menjebak benda asing, yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limpa. Di sini saya akan menunjukkan letak dari organ limpa. Ini adalah letak dari organ limpa, terletak di kiri atas perut, dilindungi oleh tulang rusuk. Ini adalah letak bagian limpa. Limpa sendiri berfungsi untuk menyaring sel darah merah yang rusak, menjaga sistem imunitas tubuh, mempertahankan suhu tubuh bila terjadi gangguan. Limpa bertindak sebagai filter imunologi darah dan menjebak benda asing, yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limpa. Ketika makrofag dan sel dendritik membawa antigen ke limpa melalui aliran darah, sel B dalam limpa bisa diaktifkan dan menghasilkan antibodi dalam tingkat yang besar. Dengan demikian, limpa juga dapat dikenal sebagai pusat konferensi imunologi. Yang berikut adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening sendiri adalah benjolan kecil jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Fungsi dari kelenjar getah bening sendiri adalah sama seperti cara limpa menyaring darah. Kelenjar getah bening ini juga menyaring cairan interstisial yang hadir di antara sel-sel tubuh manusia. Kelenjar getah bening yang terletak di seluruh sistem limfatik tubuh dan tidak lain hanya agresi jaringan. Kelenjar getah bening yang terdiri dari sebagian besar sel B, sel T, makrofag, dan sel dendritik bertindak sebagai filter imunologi dan menguras kelenjar getah bening dan sebagian besar jaringan tubuh dan menyaring antigen hadir di dalamnya sebelum mengizinkan getah bening untuk kembali ke sirkulasi. Ini adalah salah satu tempat yang bisa saya tunjukkan tempat kelenjar getah bening, yaitu di bagian aksila. Adapun organ-organ lain dari sistem imun yaitu adenoid. Yang pertama yaitu adenoid. Adenoid terletak di belakang rongga hidung, di mana bagian dari rongga hidung memenuhi faring. Fungsi dari adenoid ini sendiri adalah untuk menghentikan bakteri atau organisme penyebab infeksi lainnya dari menginfeksi organ tubuh lainnya. Ini terdiri dari jaringan limfoid, terutama yang bertindak sebagai filter dalam tubuh dengan menjebak bakteri dan virus.
Antibodi yang hadir di dalam adenoids membantu melawan infeksi. Pada anak-anak ini sangat bermanfaat, namun ia menyusut pada saat anak memasuki remaja dan pada saat menjadi dewasa. Ini adalah tempat dari adenoid, yaitu di belakang rongga hidung memenuhi faring. Yang berikutnya adalah amandel atau tonsil. Tonsil adalah organ yang berukuran kecil yang terletak di belakang tenggorokan dan merupakan bagian dari sistem limfatik. Ada 3 jenis tonsil: tonsil faringeal, tonsil palatina, dan tonsil lingual. Fungsi utama dari tonsil adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil juga menghasilkan sel darah putih yang mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk dalam tubuh. Dan tonsil juga dapat menyaring masuknya benda asing ke paru-paru. Di sini saya dapat menunjukkan letak dari tonsil. Ini adalah letak dari tonsil. Baik, terima kasih dan sekian, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.